Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sulis? Apakah sudah sehat? Belum Bu, kurang enak badan nih. Masih badannya pegel-pegel dan flu batuk. Bu Yanti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan insya Allah strong. Iya, Bu Yanti, Ya, boleh semoga nggak? Bu Sulis cepat sembuh lah karena tugasnya juga masih banyak sekali nih. Amin, amin. Terima kasih doanya Bu Yanti. Oke. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Yanti, sekitar 5 sampai 10 menit gitu? Oh, boleh sekali Bu Sulis. Bu Sulis mau curhat. Iya. Oke, Terima kasih monggo Bu Yanti sudah meluangkan waktunya untuk saya. ya. Baik, sama-sama Bu Sulis. Eh, Bu Sulis mau membicarakan apa di diskusi kita kali ini? Ah, begini Bu, saya itu mempunyai murid, salah satu murid di kelas saya yang saya ampu, kelas 3. Itu ada anak yang suka berbicara kasar. Namanya itu Fadil. Saya ingin mencari cara bagaimana agar anak itu tidak berbicara kasar lagi dengan teman-temannya atau dengan teman di rumah atau sebagainya seperti itu. Ya, eh, murid Bu Sulis yang bernama Fadil itu kalau di sekolah juga selalu berbicara kasar ya? Iya, saya sering mendengar seperti itu, Bu. Baik Bu Sulis, bagaimana perasaan Bu Sulis ketika mendengar Fadil itu berbicara kasar pada saat di sekolah? Saya merasa kecewa ya, Bu, karena saya selaku guru kelasnya. Kok saya mendengar anak saya berbicara seperti itu, saya kecewa. Kemudian saya juga iba karena masih kecil sudah berbicara kasar seperti itu. Saya juga takut nanti kebiasaan Fadil itu mengganggu pergaulan dengan teman-temannya itu di sekolah maupun di rumah. Iya ya Bu Sulis, saya paham perasaannya Bu Sulis. Kira-kira harapan apa dari harapan Bu Sulis dari perubahan perilaku Fadil itu apa kira-kira? Saya berharap Fadil itu bisa berbicara lebih sopan lagi, Bu Yanti, dengan teman-temannya, tidak berbicara kasar. Kemudian dia bisa menghormati temannya dan menghargai temannya. Karena kan kalau dia berkata kasar, nanti teman-temannya merasa tersinggung, teman-temannya nanti menjauhi dia. Jadi kan mengganggu pergaulan dia di sekolah, jauhi dan sebagainya. Jadi saya harap Fadil bisa bicara lebih sopan. Oh, bagus sekali Bu Sulis. Harapannya Bu Sulis itu luar biasa, sudah bagus sekali ya Bu Sulis ya. Kira-kira apa yang Bu Sulis harapkan dari perubahan perilaku Fadil yang dari kasar menjadi mungkin agak sopan lah di sekolah? Ya itu Bu tadi berbicara lebih sopan. Saya harapnya seperti itu. Ada unggah-ungguh sopan santunnya seperti itu loh Bu. Kalau berbicara, kalau dipanggil itu ya agak harus sopan dengan temannya, dengan Bapak Ibu guru, seperti itu. Baik Bu Sulis, eh, sekarang kita identifikasi lebih lanjut lagi ya Bu Sulis ya. Menurut Bu Sulis, kira-kira faktor apa yang menyebabkan Mas Fadil tadi itu
sering sekali berbicara kasar baik di rumah dengan temannya maupun di sekolah dengan teman-teman yang ada di sekolahnya? Menurut saya dia itu meniru orang di lingkungan rumahnya, Bu. Dia juga sering menonton konten-konten di HP seperti itu. Karena Ya ya ya. Apakah Bu Sulis, tahu tentang, situasi dari rumah si Mas Fadil tadi yang mungkin sangat berpengaruh pada, apa ini, aktivitasnya Mas Fadil? Situasi yang ada di rumahnya antara ibunya atau mungkin ayahnya atau mungkin tetangganya. Bu Sulis pernah pernah ke sana? Saya pernah bertanya, Bu, bertanya kepada Fadil, saya tanya waktu dia berkata kasar. Kemudian saya Mmm. dekati, saya tanya kepada dia, kenapa sering berbicara seperti itu? Dan kemudian saya bertanya, dari mana dia memperoleh kata-kata itu? Kok sampai dia, karena dia berbicara seperti itu kan dia berarti pernah mendengarkan. Kemudian dia menjawab, katanya di rumah ayahnya biasa seperti itu, Oh, biasa berbicara seperti itu, entah itu dengan ibunya waktu bertengkar atau apa ya, saya juga enggak tahu. Kemudian dia juga mendengarkan kata-kata itu dari konten-konten HP, karena anak-anak sekarang kan kalau di rumah juga sudah semua ya. bawa HP, Bu, dan itu orang tua belum, apa ya, kurang mengawasi gitu, melihat apa, tontonan apa yang dilihat. Jadi menurut saya yang dikatakan Fadil itu ya benar, dia dari konten HP, dari rumah, seperti itu. Nah, dari yang sudah Bu Sulis sampaikan tadi, Fadil itu berbicara kotor karena kasar karena beberapa faktor, mungkin lingkungan lingkungan keluarga, lingkungan rumahnya, dan dia melihat banyak konten di situ ya. Nah, sekarang kira-kira Bu Sulis mempunyai rencana apa untuk, membantu Fadil biar dia itu bisa lebih sopan atau tidak berbicara kasar lagi lah? Rencana saya ke depannya ya, Bu, saya itu akan mengajak Fadil untuk, eee, berdiskusi berdua melalui pendekatan. Saya akan me mendekati dia, kemudian menanyakan alasannya apa, kenapa dia berbicara seperti itu. Ya. Kemudian saya juga akan memberitahu dia bahwa perkataan itu tidak baik. Perkataan kasar itu tidak seharusnya dikatakan oleh, seorang murid di sekolah. Tidak hanya di sekolah saja, tetapi di masyarakat, di rumah juga tidak seharusnya dikatakan oleh anak, seperti itu. Dan selain itu juga saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk, mencari solusi dari permasalahan Fadil tersebut di rumah, bagaimana agar orang tua Fadil itu bisa lebih mengawasi dan lebih bisa menjaga sikap bahwa orang tua juga adalah sebuah contoh untuk anaknya, seperti itu, Bu. Oke, Bu Sulis luar biasa. Nah, Bu Sulis dari, rencana yang Bu Sulis tadi sampaikan mengajak diskusi Fadil dan secara berkala kemudian komunikasi dengan orang tuanya baik itu ayah ataupun ibunya, eee, di sekolah maupun jenengan mungkin home visit di rumahnya. Nah, adakah kendala yang Bu Sulis temui pada saat melakukan rencana itu? Kendalanya mungkin waktu ya, Bu, karena untuk mungkin kalau home visit itu kendalanya waktu, kan orang tuanya juga bekerja, seperti itu. Jadi kendalanya untuk, mensinkronkan waktu kapan saya dan orang tuanya bisa bertemu. Kalau nggak bisa bertemu ya lewat komunikasi lewat, handphone, lewat WA atau telepon, kendalanya seperti itu. Nah, karena Bu Sulis sudah menemukan kendala-kendala yang Bu Sulis hadapi pada saat nah solusinya ketika Bu Sulis merencanakan rencana aksi itu dan ternyata di jalan tuh ada kendala. Kira-kira solusi dari kendala yang jenengan hadapi itu apa Bu Sulis? Solusinya
Saya akan memantau Fadil setiap hari, Bu. Oke oke, memantau Fadil setiap hari. Mhm, Bagaimana dan saya dengan komunikasi dengan orang tuanya, Bu Sulis? Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya itu secara berkala untuk memastikan perkembangan, perilaku Fadil ya, perkataan itu apakah Fadil di rumah masih setelah saya rencanakan seperti itu, apakah Fadil di rumah masih berbicara kasar, Bu, atau apa, nanti saya mengkomunikasikannya secara berkala kepada orang tuanya. Dan untuk Fadil sendiri, nanti saya akan memantau Fadil di setiap hari kan nanti saya juga akan mendengar waktu dia bercakap-cakap dengan temannya, kemudian waktu istirahat, waktu pembelajaran. Kemudian teman-temannya juga bisa saya tanya, apakah kalian pernah mendengar Fadil berkata kasar lagi atau tidak seperti itu. Iya, baik Bu Sulis. Dari kendala, dari solusi yang sudah ditemukan itu, bagaimana Bu Sulis itu bisa memastikan rencana yang jenengan sudah rencanakan matang, rencana aksi yang sudah dibuat itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga Mas Fadil itu tadi bisa berubah menjadi lebih sopan, lebih lembut, seperti itu. Saya akan melihat perubahan dari, cara Fadil berbicara, Bu. Bagaimana dia, eee, bercakap-cakap dengan temannya, kemudian saya mengkomunikasikan dengan orang tuanya juga, eee, perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Di Oke. antara di rumah, kalau di sekolah kan saya bisa memantau, kalau di rumah nanti kan, orang tuanya yang memantau. Saya kan khawatirnya di sekolah dia sudah berbicara sopan, tapi di rumah dia seperti itu lagi. Jadi saya dan orang tuanya juga bekerja sama untuk sama-sama memantau untuk kedepannya agar Mas Fadil tadi bisa berbicara lebih sopan lagi, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat tentunya. Oke, Bu Sulis luar biasa bagus sekali rencananya Bu Sulis itu. Nah, Bu Sulis, kira-kira kapan Bu Sulis mau mulai melaksanakan rencana yang sudah Bu Sulis rencanakan dengan matang itu untuk mengatasi masalahnya Mas Fadil? Mungkin dalam minggu ini ya, Bu, ya. Mulai minggu depan atau minggu ini bisa saya laksanakan rencana-rencana tadi. Semakin cepat semakin baiklah, Bu. Oke. Apakah ada teman atau mungkin saudara yang membantu Bu Sulis dalam melancarkan rencana Bu Sulis itu? Mungkin teman diskusi atau teman sharing di sekolah, Ada, kalau ya? teman, sharing di sekolah itu ada namanya, Pak Mari, saya akan sharing entah itu berbagai masalah pembelajaran atau apa. Sebenarnya tidak hanya Pak Mari saja, banyak banyak teman, tapi saya lebih condong ke Pak Mari. Kemudian saya juga, itu tadi dengan orang tuanya, orang tua Mas Fadil sendiri. Oke oke. Ya baik Bu Sulis, eee, menurut Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu bisa mengukur keberhasilan dari rencana aksi Bu Sulis itu? Iya, tadi Bu, saya akan melihat perubahan-perubahan dalam cara berbicaranya Mas Fadil, baik kepada teman-temannya maupun kepada kakak kelasnya. Apakah dia sudah tidak berkata kasar lagi, seperti itu. Jadi saya akan melihat perubahan yang ada dalam diri Mas Fadil. Wah, luar biasa Bu Sulis. Bu Sulis sangat baik hati sekali sama siswanya ya. Mmm. Karena anak-anak kelas rendah Bu, itu saya ibaratkan anak saya sendiri. Oke Bu Sulis, setelah kita berbincang dengan sedikit waktu, nah kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah yang saya tangkap ya Bu Sulis, Iya, bahwa jenengan sudah menetapkan, apa tadi, rencana untuk Mas Fadil untuk bisa menjadi lebih baik, lebih sopan, kemudian sudah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari,
kenapa Mas Fadil kok bisa bersikap kasar seperti itu. Kemudian Bu Sulis juga sudah berkolaborasi dengan temannya di sekolah tadi sama Pak Mari gitu ya. Nah, kita review. Iya. Kira-kira dari diskusi yang sudah kita bahas tadi, apa yang jenengan dapatkan dari diskusi yang singkat ini, Bu Sulis? Yang saya dapatkan adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan saya terhadap murid saya tadi, bagaimana dia agar tidak melakukan atau tidak berbicara perkataan yang kasar, sehingga saya tadi berdiskusi dengan Bu Yanti dan menemukan solusinya. Begitu, Oke, Bu. baik, luar biasa Bu Sulis sudah mendapatkan pencerahan, intinya seperti itu ya? Iya, iya, Oke. Nah, Bu Sulis, besok kalau sudah sudah mengaplikasikan itu semua, nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi perkembangan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sulis. iya, Mbak. Kira-kira kapan ya enaknya Bu Sulis kita ketemu lagi untuk melakukan evaluasi perkembangan dari permasalahan ini? 2 minggu lagi, Bu Yanti. 2 minggu lagi. Oke, baik Bu Sulis. Saya yakin dengan komitmen yang sudah Bu Sulis rencanakan untuk membuat Mas Fadil menjadi berubah lebih baik, itu bisa membuat energi yang positif untuk Mas Fadil dan Bu Sulis di sekolah ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya mencurahkan isi hati saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sulis, mudah-mudahan Sama. apa yang sudah kita perbincangkan tadi walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan panjenengan dan minggu depan kita ketemu lagi dengan permasalahan yang lebih interaktif lagi, yang lebih menarik lagi, sehingga bisa memberikan semangat baru untuk kita menjadi lebih baik nantinya di sekolah. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yanti.